Kali ini kita akan belajar konsep tentang value creation atau bagaimana kita menciptakan nilai dan bagaimana kita akan menilai perusahaan atau bisnis yang kita miliki. Apa yang dimaksud dengan value creation? Value creation adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai atas barang, jasa, dan bisnis itu sendiri. Banyak perusahaan yang beroperasi saat ini fokus kepada peningkatan nilai, baik di dalam konteks menciptakan nilai yang lebih baik bagi konsumen, sehingga mau melakukan pembelian atas barang dan jasa, atau meningkatkan nilai bagi para pemegang saham atas bisnis di mana mereka tertarik untuk berinvestasi. Di dalam istilah keuangan, menciptakan nilai berarti menciptakan pendapatan yang melebihi biaya, di mana hal tersebut akan menghasilkan laba atau nilai bagi para pemegang saham. Dalam definisi yang lebih luas, hal tersebut termasuk juga adalah menciptakan nilai bagi konsumen untuk meningkatkan penjualan dan untuk menciptakan penerimaan value atas merek perusahaan. 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menciptakan value atau nilai. Yang pertama adalah create new value. Menciptakan nilai baru adalah pendekatan yang paling sulit untuk dilakukan, karena kita harus menciptakan sesuatu mulai dari nol. Contohnya adalah mengembangkan produk baru atau memasuki pasar yang berbeda dari pasar yang kita telah masuki sebelumnya. Yang kedua adalah create more value. Menciptakan nilai lebih adalah strategi yang lebih mudah untuk kita lakukan, karena kita hanya bekerja dengan sesuatu yang sudah kita miliki. Contohnya adalah melakukan proses dengan lebih efisien. Lalu yang ketiga adalah create better value. Menciptakan value yang lebih baik juga merupakan salah satu strategi yang mudah kita lakukan, karena kita hanya berfokus bagaimana meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah kita miliki. Contohnya, fokus kepada kualitas dibandingkan kuantitas. Setelah kita mempelajari 3 cara untuk menciptakan nilai, sekarang kita hendak melihat apa yang dimaksud dengan venture valuation. Venture valuation adalah suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu perusahaan. Ada 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah cost to duplicate. Di dalam cost to duplicate, kita mencoba menghitung seberapa besar biaya yang harus kita keluarkan apabila kita ingin membangun suatu perusahaan mulai dari nol. Lalu yang kedua adalah market multiple. Seberapa besar pasar bersedia untuk membayar suatu perusahaan. Jadi nilai perusahaan akan dibandingkan dengan nilai akuisisi yang baru dilakukan di pasar. Lalu metode yang ketiga adalah discounted cash flow. Di dalam metode discounted cash flow, kita memperkirakan seberapa besar arus kas yang dapat dihasilkan perusahaan di masa yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan conversion rate? Conversion rate adalah persentase dari konsumen prospektif yang melakukan tindakan seperti yang kita inginkan. Ada beberapa contoh spesifik untuk conversion rate, seperti persentase dari pengunjung website yang mengisi form, menelepon ke perusahaan kita, dan melakukan pembelian melalui situs online kita. Lalu persentase dari penelepon yang memunculkan proposal kerjasama, atau persentase dari proposal yang kita menangkan. Beberapa tipe conversion yang umumnya dilakukan, contohnya adalah pertama, melakukan pembelian, kedua, mengisi formulir identitas, yang ketiga, menghubungi perusahaan, yang keempat, bertanya secara online, kelima, berlangganan newsletter atau follow di sosial media, keenam, mendaftar di website perusahaan, ketujuh, mendownload aplikasi, contohnya software trial, e-book, mobile apps, dan yang lain. Yang kedelapan, menggunakan sesuatu, baik fitur-fitur di dalam software kita yang baru ataupun yang advance, atau hanya sekedar menggunakan software atau aplikasi dalam jumlah waktu tertentu. Yang kesembilan, meningkatkan status keanggotaan. Kesepuluh, terhubung dengan website perusahaan dengan cara yang lain seperti jam kunjungan ke website, berapa kali visit, serta berapa halaman yang kita kunjungi. Demikian sesi terkait dengan penciptaan nilai atau value creation ini.